وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza staiqatta mongko tatkalane tangi sapa sira farji mongko baliya sira ilama maring barang arraftuka kang wis merohake sapa ingsun ka ing sira awalan ing dalem kawitane. Setelah terbangun dari tidur, maka kembalilah ke rutinitas di awal yang telah disampaikan di awal sendiri kemarin, yaitu bangun tidur, apa yang harus dilakukan mulai dari bangun dari tidur, kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur dan seterusnya. Itu dibaca. Setelah membaca tersebut atau melakukan itu, wadawi melan langgengno sapa sira ala hadat tartibi ing ngatasi iki tertib, nglanggengno bagiyata umrika ing sekerine pira-pira ing sekerine umur sira.
ing sekerine umur sira, dan lakukan yang telah diurutkan mulai dari awal bangun tidur sampai tidur lagi tadi itu, tertib yang dilakukan, urut-urutan adab-adab, doa-doa yang telah diurutkan oleh beliau Imam Ghazali itu lakukan secara istiqomah, secara langgeng seperti yang telah ditertibkan tadi. Fa in syaqqat mongko lamun abot alaika ing ngatasi sira apa al mudawamatu nglanggengake, apa al mudawamatu nglanggengake, fasbir mongko sabaro sapa sira, sabaro sabrol maridi kelawan kaya sabari wong kang lara, ala mirara didawai ing ngatasi paite ngombe obat, intidoron krana ngenteni, intidoron krana ngenteni lisifai maring waras. Apabila engkau merasa berat dalam melakukan mudawamah atau melanggengkan tertib perilaku adab yang telah disusun ini secara langgeng atau menjalankan dengan urutan-urutan wadhaif, kegiatan-kegiatan yang sudah diurutkan oleh Imam Ghazali ini, maka sabarlah kamu seperti sabarnya seorang yang sakit ketika minum obat ya rasanya pahit, harus dipaksa. Orang minum obat itu rasanya pahit, harus dipaksa. Pahit kayak apapun tetap diminum, karena yang ditunggu, yang diharapkan ketika minum obat itu adalah sembuh dari penyakitnya. Begitu juga kita ketika di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, melakukan adab-adab dalam tidur itu kok berat, ya kita paksa. Bagaimana awal dari melaksanakan paksaan itu memang berat. Kadang-kadang lupa, kemudian ingat lagi, terus kadang-kadang tidak lupa tapi merasa berat, tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Kita lakukan yang terus rutinitas itu. Insya Allah kalau rutinitas itu kita lakukan dengan terus menerus dan kita paksa diri kita untuk melakukan itu, lama kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka kita akan sembuh dari penyakit malas itu. Wa tafakkar lan mikir-mikir sira fi qasri umrika ing dalem cendeke umur sira. Wa in ista lan senajan urip sapa sira masalan kelawan umpamane urip mi'ata sanatin ing 100 tahun. Mikira, kalau kamu berat dalam melakukan itu, pikirlah bahwasanya kita hidup di dunia ini sangatlah sementara. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya, sementara dan sangat pendek. Walaupun umur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun. Pendek itu nggih, nanti dilanjutnya di lanjutannya itu ada perumpamaan. Wa ya
Faya mongko utawi mi'atu sanah iku qalilatun sedidik bilidhofati kelawan disandaraken ilama komika maring derajat kedudukan sira fitdari ing dalem desa al akhirati akhirat. Waya utawi darul akhirah iku abadul abadi selawas-lawase lawas. Jadi kita bertempat atau hidup di dunia ini pendek bila dibandingkan dengan hidup di akhirat. Kalau hidup di dunia ini cuma sementara. Kalau hidup di dunia ini seandainya diberi 100 tahun umur kita, maka itu pendek dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kita pikir yang semacam itu. Kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Kalau enak terus. Kalau disiksa terus. Maka orang yang normal, yang berakal adalah memilih hidup yang bahagia, yang enak selama-lamanya. Caranya bagaimana untuk hidup enak selama-lamanya? Yaitu salah satunya mengikuti apa yang telah diurutkan, kegiatan-kegiatan yang telah diurutkan oleh Imam Ghazali ini. Dan apa yang diurutkan oleh Imam Ghazali ini ya juga berdasarkan hadis, yang juga berdasarkan Al-Quran. Kalau kehidupan di akhirat selama-lamanya, wa ta'ammalan angen-angeno sira anaka ing sak temeni sira iku kaifa halih kaya apa tatahammalu nanggung sapa sira, nanggung almasyaqata ing kangelan wadzullalan nanggung ina pitolabid dunya ing dalem nyuprih dunya syahrun ing dalem saulan au sanatan utawa setahun rojaan krana ngarep-ngarep ayas tariha ing yen to ngaso utawa istirahat sapa sira biya kelawan dunya ngarep-ngarep istirahat isrina ing 20 apane sanatan taune matalan kelawan umpamane angen-angenlah, berpikirlah bagaimana kamu rela menanggung beban dan kehinaan dalam memperoleh harta duniawi selama sebulan atau setahun demi bisa mendapatkan kenikmatan 20 tahun semisalnya. Bagaimana kamu tidak bisa menanggung hal tersebut di waktu-waktu yang pendek demi mendapatkan kenikmatan yang sementara. Nah, kita saja kalau kita hidup di dunia, seandainya kita bekerja, seandainya ada orang yang bekerja di pabrik, dia setiap hari bekerja di sana. Dalam bekerja itu dia pasti mengharapkan untuk kehidupan ketika masa tua, biar ketika masa tua nanti hidupnya enak tanpa bekerja. Itu seperti itu. Jadi dia mencari keenaan untuk bekal di masa tua. Sedangkan masa tua itu tidak jelas baginya. Apakah dia betul menemui masa tua atau tidak? Apakah dia betul ketika masa tua itu hartanya masih ada ataukah tidak? Tidak jelas. Maka angan-anganlah yang seperti itu. Orang bekerja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, pengen mengharapkan keenaan atau hidup yang tenang ketika di masa tua yang akan datang. Sudah dipersiapkan sejak lama. Bagaimana ketika kita nanti menghadapi di yaumil akhirah? Bagaimana bisa kita menanggung kesengsaraan di dunia? Bagaimana kita nanti bisa menanggung kesengsaraan di akhirat? Kesengsaraan di akhirat, yang mana kesengsaraan di akhirat itu adalah selama-lamanya. Nah, sedangkan kesengsaraan dunia ini cuma sementara.
Kalau di akhirat sengsara selama-lamanya. Kalau di dunia sengsara dengan berbagai macam aktivitas ibadah, dan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sengsara itu cuma ada di dunia. Di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Fa kaifa mongko hale kaya apa? La tatahamalu ora nanggung sapa sira, ora nanggung dalika ing mangkono masakot. Ayyama qala ili ing dalem pira-pira dina kang kitik, roja al istirahati krana ngarep-ngarep istirahat, abadal abadi ing dalem selawas-lawase lawas. Maka sengsara di dunia yang hanya sementara, yang menghadapi kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat, itu sangatlah ringan menurut ini. Bagaimana kita tidak mau menanggung kesengsaraan yang sementara untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya? Pasti kesengsaraan itu akan diikuti oleh kemudahan. Pasti kesulitan itu akan diikuti kemudahan. Pasti berat itu akan diikuti oleh keringanan, kemudahan, kebahagiaan, dan seterusnya. Kalau kita ingin hidup bahagia, ya sengsara dulu. Dunia adalah mazra'atul akhirat. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Sebanyak-banyaknya kita menanam di ladang, maka kita nanti akan panen di akhirat dengan berbagai macam yang kita tanam ketika di dunia. Kalau di dunia menanam baik, maka akan panen kebaikan. Kalau di dunia itu menanam kejelekan, naudzubillahi min dzalik, juga akan panen kejelekan. Fala tutawil mongko aja ndawakake sapa sira. Fala tutawil mongko aja ndawakake sapa sira amalaka ing angen-angen sira. Fayaskilu mongko sebabe dadi abot alaika ing atase sira apa amaluka amal sira. Waqat karubalan teman-teman wis parek apa al mautu mati. Kalau mau beramal ya jangan angen-angen aku kok ngene, jangan. Lakukan saja aktivitas. Diutamakan aktivitas atau rutinitas ini, diprioritaskan. Ketika ini diprioritaskan, insya Allah sesuatu yang berat ini akan menjadi ringan. Kalau tidak diprioritaskan, maka kita akan berangan-angan dan menganggap remeh. Ketika sudah menganggap remeh, amal-amal yang sudah ditertibkan, wadhifah yang sudah diurutkan oleh Imam Ghazali ini tidak diamalkan. Masya Allah, kalau kita lihat zaman sekarang kehidupannya, Masya Allah, insya Allah sepengetahuan saya sudah jarang orang yang mengamalkan seperti apa yang dituliskan oleh Imam Ghazali ini. Sudah jarang sekali. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kullan ngucapo sapa sira fi nafsika ing dalem ati sira. Ngucapo ini atahamalu, bakal nanggung sapa ingsun. Bakal nanggung al masaqata ing abot al yauma ing dalem iki dina. Fala ali mongko menawa ingsun iku amutu mati sapa ingsun alailata ing dalem iki wengi. Maka
ketika kita merasa berat di dalam melakukan amal baik, maka katakan dalam dirimu, aku akan menanggung segala kesulitan dan kemasakotan yang ada dalam beramal. Dalam beramal, saya tidak tahu saya masih hidup nanti apa enggak. Menowo-menowo saya hari ini atau nanti malam akan mati. Sehingga kalau teringat mati seperti itu, akan ringan dalam mengamalkan amal soleh. Begitu juga ketika malam hari, wa asbir lan sabaro sapa sira alailata ing dalem iki wengi, fala ali mongko menawa ingsun iku amutu mati sapa ingsun godan ing dalem meni dawa sesuk, godan ing dalem sesuk. Kalau sudah waktu malam, waktu mau tidur, mengamalkan amalan-amalan itu, terus ngomong untuk ketika berat melakukan, ngomong pada dirinya, siapa tahu ini adalah amal terakhir yang menjadi bekalku besok di akhirat. Maka amalkan itu dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Siapa tahu saya hidup sudah mati. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengatakan itu semua pada dirinya, itu apa? Apa yang dilakukan itu nanti akan mudah, akan ringan. Fa'inal mauta mongko sak temene mati iku layah jumu ora manjing apa mati fi waktin ing dalam waktu maksusin kang tertentu. Karena mati itu tidak masuk pada waktu yang khusus, kapan saja. Fala buddha mongko ora kena ora min hujumihi saking wahalin lan tingkah maksusin kang tertentu. Fala buddha mongko ora kena ora min hujumihi saking tekane mati, pasti orang itu akan kedatangan mati. Kapanpun keadaannya bagaimanapun, tidak ada orang yang mengetahuinya. Fal istidadu mongko utawi cawis-cawis lahu maring maut iku aula luweh utama minal istidadi tinimbangane cawis-cawis siap-siap lidunya krana arahe dunya. Persiapan untuk menghadapi kematian iku lebih diprioritaskan daripada persiapan di dalam menghadapi dunia. Kalau kita mempunyai planning hidup seandainya, itu mempunyai rencana, nanti setahun ini saya mau ini, mau itu, dan seterusnya. Program dalam 1 tahun telah direncanakan. Itu bagus. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Maka persiapkan bekal untuk akhirat. Bagaimana itu mempersiapkan bekal di akhirat? Ya diurutkan seperti yang telah diurutkan oleh Imam Ghazali ini. Belum persiapan sholat, menuju tempat sholat, ketika berada di masjid, ketika mau masuk masjid, ketika masuk masjid, ketika berada di masjid, ketika menanti azan, ketika azan, selesai azan, menunggu jamaah, ketika imam sudah berada atau datang menuju tempat sholat, ketika dikumandangkan iqamah, dan seterusnya sampai selesai pulang lagi. Aktivitas-aktivitas itu dilakukan secara istiqomah. Jangan sampai kita melakukan aktivitas, di aktivitas itu tidak ada nilai ibadah sama sekali. Nah,
menggunakan segala waktu aktivitas kehidupan sehari-hari dengan bernilai ibadah, itu adalah salah satu persiapan dalam menghadapi kematian. Kadang-kadang orang itu sudah memplanning, ini adalah untuk anak saya A, untuk anak saya B, untuk anak saya C. Nah, itu ya baik-baik saja, tapi bagaimana kita memplanning, mempersiapkan, merencanakan kehidupan yang abadi di akhirat. Wa anta hali utawi sira iku ta'lamu ngerti sapa sira, ngerti anak ing sak temene sira iku tabeka, iku latabeka ora tetep, ora langgeng sapa sira fiha ing dalem dari dunia illa mudatan angin mongso yasiratan kang sedhithik, illa mudatan angin mongso yasiratan kang sedhithik. Sedangkan kamu tahu bahwasanya kamu hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Hidup di dunia cuma sebentar saja. Hidup di dunia cuma sebentar saja. Wala hulan menawa kelakuan. Wala hulan menawa kelakuan. Iku lam yabqa ora tetep min ajalika saking mangsa sira apa ila yaumun angin sedina wahidun kang siji. Apa ila yaumun angin dina wahidun kang siji. Au nafasun utawa ambekan wahidun kang siji. Kita tidak mengetahui ajal kita masih 1 hari atau enggak. Nafas ini masih terus bisa berlangsung apa enggak, kita enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua faqaddir mongko ngira-ngirakno sapa sira hadza ing iki hujumal maut. Hadza ing iki hujumal maut. Maka hadirkan datangnya mati ini fi qalbika ing dalem ati sira kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Maka setidak-tidaknya kita setiap hari ingat akan kematian. Tujuannya apa? Untuk al-isti'dad, yaitu mempersiapkan akan kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, tuhfatul mu'min al-maut. Tuhmatul mu'min al-maut. Peparing kebagusan untuk orang mukmin adalah mati. Mengapa? Wa inna maqala hadza, Kanjeng Nabi dawuh seperti ini, li anna dunya sijnul mu'min. Karena dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Ketika seorang sudah masuk di alam barzah, maka dia terbebas dari penjara itu. Idla yuzalu fiha fi ta'abin. Karena penjara ini tidak akan bisa hilang kecuali dengan berbagai macam kesulitan, minta hamuli masyaqqatin. Di antaranya adalah dengan menanggung kesulitan. Maka tidak ada di dunia ini yang enak. Maka tidak ada di dunia ini yang ringan dan mudah. Semuanya ada kesulitan. Dan itu harus kita lalui. Wa kalif lan merdi-merdiya sapa sira nafsaka ing awak sira. Maka tuntutlah dirimu sendiri as-sabra ing sabar ala taatillah, ing atase taat marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauman ing dalem iki dina, fayauman mongko ing dalem dina kang liya. Maka tetapkanlah pada dirimu, berusahalah semaksimal mungkin untuk selalu sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersabar di dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari dilalui dengan sabar dan sabar dan sabar. Fa innama mongko fa innaka mongko sak temene sira iku lau qadar talamun kuwasa sapa sira al-baqaa ing tetep, lamun kuwasa sapa sira al-baqaa ing tetep, maksude tetep di dunia, khamsina ing dalem 50 apane sanatan taune. Seandainya kita atau kamu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini 50 tahun. Wa alzamtalan netepi sapa sira asabra ing sabar ala taatillahi ing ngatasi ngabukti marang Gusti Allah taala, dan kita diberi oleh Allah ketetapan dalam menetapi sabar pada diri kita dalam menjalankan taat kepada Allah. Nafarot mongko lumayu apa nafsuka, wasta'asot lan nulayani apa nafsuka alaika ing atase sira, alaika ing atase sira. Andaikan dirimu hidup 50 tahun dan membuatnya bersabar dalam menjalankan ketaatan, maka nafsu akan terus berlari, maka nafsu akan terus berusaha untuk mengkhianati dirimu. Nafsu berusaha untuk melawannya. Walaupun nafsu itu sudah ditundukkan atau diajak taat selama 50 tahun dan berhasil diisi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, nafsu itu akan terus berontak dan berontak. Fa in fa'alta mongko lamun gawe sapa sira dzalika ing mengkono taklifun nafsi. Farohat mongko bungah, farohta mongko bungah sapa sira indal mauti ing dalem nalikane mati. La akhira kang ora ana akhiriku maujud, la akhira kang ora ana akhiriku maujud. Lau kedua faroh. Apabila kamu melakukan hal itu semua, maka saat mati akan berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak memiliki akhir. Ketika seseorang itu menetapi semua aktivitasnya dalam kehidupannya dengan aktivitas ibadah, maka ketika dia nanti mati, maka dia akan bahagia, dan bahagianya adalah bahagia yang selama-lamanya. Farhan la akhir lahu. Wa in sawafta lan lamun ngendi-ngendi sapa sira, apabila kamu menunda-nunda, wa tasahal talan gegampang sapa sira, ja'aka mongko teka ka ing sira apa al mautu mati fi waktin ing dalam suwiji wektu, latah tasibu kang ora nyono-nyono sapa sira ing maut, kang ora nyono-nyono sapa sira ing maut, latah sifu wa tahassar talan nelongso utawa getun utawa susah sapa sira, tahassuran kelawan susah, la akhira kang ora ana akhir iku maujud, laha tetep laha kedue tahassuran. Kalau kamu menunda-nunda, apabila kamu menunda-nunda dan meremehkan ini semua amalan-amalan taat yang telah disusun ini, segala aktivitas dalam kehidupannya tidak ada nilai ibadahnya sama sekali, diremehkan, menganggap hidupnya masih lama, tetapi karena mati itu tidak diundang, tiba-tiba datang kematian kepadanya di waktu tertentu yang dia tidak menduga-duganya. Kemudian dia menyesal, maka penyesalannya itu tidak ada akhirnya. Dia akan menyesal terus-menerus. Mengapa di dunia tidak melakukan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan dan disunnahkan di dalam syariat agama Islam.
Wa inda sabahi lan ing dalem nalikane wektu esuk yuhmadu dipuji sapa al qaumu kaum. Sapa al qaumu kaum asura kang ibadah wengi. Sapa asura kang ibadah ana ing wektu wengi. Saat pagi orang-orang akan memuji ketaatan-ketaatan yang telah dilakukan di waktu malam. Bidomisin wa fathir ra adalah ibadah at-taat fi dzalikal waqt, yaitu ketaatan yang dilakukan pada waktu malam harinya. Jadi sebelum wa indal mautilan ing dalem sadurunge mati. Wa indal mautilan ing dalem sadurunge mati yakti teko ing sira apa al khabaru khabar. Al yakinu kang yakin, yaitu kabar yang jelas fi annaka tafrahu bi husuli ridha rabbil alamin. Sebelum datangnya kematian, mantapkan atau yakinkan pada diri akan kabar bahwasanya nanti akan mati dengan membawa kebahagiaan yang abadi, dengan mendapatkan ridho dari Tuhan semesta alam. Jangan sampai kita nanti menyesal. Jangan sampai kita nanti penyesalan itu tidak akan pernah berakhir di akhirat. Bagaimana cara mengetahui kita akan bahagia selama-lamanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, mengisi aktivitas kehidupan sehari-hari kita dengan berbagai macam ibadah seperti yang diurutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini. Wala ta'lamanna lan becik weruh temen sapa sira naba'ahu ing ceritane bungah-bungah lan susah-susah ba'dakhinen ing dalem sause Batakhinen ing dalem sause iki mongso. Batakhinen ing dalem sause iki mongso. Kamu harus mengetahui cerita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat itu bagaimana. Mengapa? Untuk menggregetkan, menggugah jiwa kita agar dapat melakukan ibadah dengan mudah. Wa idza arsadna lan tatkalane wis nuduhake sapa ingsun ka ing sira ila tartibil aurati maring ngurutake iki pira-pira wirid. Saat aku sudah memberimu petunjuk tentang urutan-urutan beberapa wirid-wirid atau amalan-amalan yang telah ditulis berada di sini. Falnat kuruka mongko becik nutur sapa ingsun laka maring sira nutur kaifiyatat sholati ing pertingkai salat, tata cara salat, wasaumi lan poso, wa adabiha lan pira-pira tata kramane salat, lan wa adabihima lan pira-pira tata kramane salat lan poso, wa adabil imamati lan pira-pira adab dadi imam, wal qudwati lan adab dadi makmum, wal jum'ati lan adab salat Jumat, wa adabil jum'ati lan adab salat Jumat. Saat aku sudah memberimu petunjuk tentang urutan wirid-wirid mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, maka di dalam kitab ini nanti akan dijelaskan tata cara sholat, adab-adab sholat, adab-adab puasa, adab-adab menjadi imam, adab-adab menjadi makmum, dan adab-adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Adabus sholati wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani
Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.